Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Febri Sulipambudi. Di sini kita akan melanjutkan materi tentang sifat koligatif larutan. Ini sudah masuk ke bagian keempat. Hari ini kita akan membahas materi tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Yang pertama kita bahas kenaikan titik didih. Nah, sebelumnya pasti kalian sudah pernah yang namanya masak air. Nah, masak air itu pastinya kalian memasaknya itu sampai mendidih, bukan? Sampai airnya menggumpal-gumpal, itu namanya mendidih. Nah, mendidih itu terdapat titik didih, yaitu titik di mana air mendidih yang terjadi pada saat tekanan uap cairan atau larutan sama dengan tekanan udara luar. Jadi yang di udara, tekanan uap udara ini sama dengan yang larutan. Itu terjadi yang namanya titik didih. Nah, air mendidih itu pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi kalau kalian masak air itu suhunya sampai 100 derajat Celcius. Lalu ada ini, yaitu semakin rendah tekanan udara luar, maka semakin rendah titik didih, sehingga air lebih cepat mendidih di tempat tinggi. Maksudnya itu orang yang memasak air di daerah pegunungan atau dataran tinggi biasanya itu lebih cepat air mendidihnya daripada yang memasak di dataran rendah. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan bandingkan titik didih pelarut murni dengan titik didih larutan. Nah, dapat dilihat di titik didih pelarut murni ini ada suhunya berapa? 100 derajat Celcius. Lalu titik didih larutan itu 110 derajat Celcius. Nah, ini dapat disimpulkan kalau titik didih larutan itu lebih besar daripada titik didih pelarut. Makanya dikasih judul kenaikan titik didih. Seperti ini ya. Titik didih pelarut murni itu titik didih larutan itu lebih besar daripada titik didih pelarut murni. Untuk itu perubahannya, karena kenaikan tadi perubahan titik didihnya itu yaitu titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni, dengan judulnya kenaikan titik didih larutan. Nah, selanjutnya menurut hukum Raoult, besarnya kenaikan titik didih larutan sebanding dengan hasil kali dari molalitas dengan kenaikan titik didih molal atau tetapan titik didih molal KB. Oleh karena itu, didapatkan rumus delta TB-nya sama dengan KB dikalikan M, atau kenaikan titik didih sama dengan KB dikalikan molalitasnya. Lalu dapatkan dua rumus ya, yaitu delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB 0, dan delta TB-nya KB dikalikan M. Lalu kita masuk ke contoh soalnya. Jika CH3COH atau asam asetat mendidih pada 80,2 derajat Celcius, tentukan titik didih 2,56 gram naftalen dengan MR-nya 128 dalam 400 gram asam cuka dengan KB cukanya 2,54. Langsung aja, kita langkah pertamanya adalah cari mol naftalennya. Mol itu massa dibagi MR-nya, didapatkan 0,02 M mol. Lalu M sama dengan, kita cari molalitasnya, N dibagi ke gram kilogram ya, maaf ya, ini bukan gram pelarut ya, kurang K di sini, kilogram pelarut. Dan didapatkan 0,02 tadi ya, dibagikan ini 400 gram ini dijadikan kilogram dulu, jadi 0,02 mol dibagi 0,4 kilo, dapatkan ini. Lalu selanjutnya tinggal cari aja delta TB-nya, masukkan rumus, dapatkan ini. Lalu kita akan mencari apa tadi ya, titik didih dari naftalennya ya. Jadi cari TB larutannya. Nah, ini silakan ini pindah ruas. Jadi ini negatif jadi positif. Jadi TB sama dengan
TB larutannya, TB0 ditambahkan delta TB-nya didapatkan 80,327 derajat Celcius. Nah, ini TB larutannya. Nah, untuk latihannya silahkan dikerjakan di buku latihan dan dikumpul pada jam dan kelas masing-masing. Selanjutnya kita bahas tentang penurunan titik beku. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah pernah melihat ini kan? Ini namanya es putar. Nah, es putar ini cara membuatnya, bahannya dimasukkan di sini dalam kaleng atau wadah yang lain yang di dalam, lalu es batu ditaruh di luar. Ditaruh luar, ini ditambahkan garam, lalu diputar-putar. Makanya namanya es putar. Diputar ya. Nah, di sini tadi ditambahkan garam. Fungsi garamnya adalah untuk menurunkan titik beku. Menurunkan titik beku. Sehingga bahan yang di dalam ini lebih cepat membeku. Jadilah es putar atau es krim putar. Kalau tidak ditambahkan garam, itu akan sulit untuk membeku karena titik bekunya masih tinggi atau 0 derajat Celcius. Kalau yang ditambahkan garam itu lebih rendah daripada 0 derajat Celcius. Nah, dari situ karena titik beku ini menurun seiring ditambahkannya zat terlarut, maka karena ini tadi penurunan titik beku, maka dari pelarut dan larutan itu lebih besar pelarut murninya. Namanya juga penurunan dari pelarut jadi larutan. Itu berarti TF larutannya itu lebih kecil daripada TF pelarut murninya. Sehingga rumus dari penurunan titik beku ini adalah TF0 dikurangi TF larutan. Nah, menurut hukum Raoult juga penurunan titik beku ini dapat dirumuskan seperti berikut ini, yaitu delta TF-nya sama dengan M dikali KF. Hampir sama dengan titik didih larutan tadi. Kalau titik didih tadi, kenaikan titik didih tadi, ininya dikalikan KB. Kalau ini KF, tetapan titik beku. Nah, dapatkan dua rumus ya tadi ya, yaitu delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF larutan, lalu delta TF-nya dikali M dikalikan KF. Dapat dua rumus ini. Jangan sampai terbalik ya. Untuk gampang mengingatnya, dari judulnya dulu. Kalau dia kenaikan titik didih, berarti dia larutannya lebih besar daripada pelarut. Kalau dia penurunan titik beku, berarti pelarutnya lebih besar daripada larutannya. Nah, ini contoh soalnya. Nah, ini dari suatu larutan non-elektrolit mendidih pada suhu ini. Nah, dari delta TB-nya dikurang dulu, dihasilkan TB ya. Lalu TB ini, TB sama dengan ini KB-nya dikalikan M. Jadi di sini mengaitkan antara titik didih dengan titik beku. Titik didih di sini diketahuinya fungsinya adalah untuk mencari M atau molalitas dari larutan non-elektrolit tersebut. Nah, setelah itu didapatkan, langsung saja dimasukkan delta TF 1,8 tadi, ini KF airnya, lalu dikalikan 0,4 ini molalnya, didapatkan 0,72 derajat Celcius. Ini untuk penurunan titik bekunya. Kalau titik beku larutannya, biasanya dia titik beku kan, karena dia pelarutnya itu 0, pelarutnya saja itu 0, berarti dia akan lebih rendah, makanya dia negatif 0,72 derajat Celcius. Nah, ini latihannya silahkan dikerjakan di buku latihan pada jam dan kelas masing-masing. Selanjutnya kita bahas diagram fasa. Di sini saya akan mengajari kalian cara membaca diagram fasa. Nah, diagram fasa itu adalah diagram yang fungsinya dapat menjelaskan 3 sifat koligatif, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku.
Yang harus kita lihat terlebih dahulu adalah dari sini ya. Ini punya pelarut yang di atas ini, yang garisnya utuh itu punya pelarut, dan yang putus-putus ini punya larutan. Nah, yang pertama, lalu ini yang sumbu Y-nya itu apa ini? Tekanan. Sumbu X-nya suhu. Jadi ke atas ini tekanan, yang mendatar ini suhu. Ingat itu ya. Lalu kita akan membahas dulu yang namanya delta P atau penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap ini kita gunakan suhu yang sama. Misalnya ini ya, ini kita gunakan suhu yang sama. Lalu kita dapatkan yang punya pelarut ini lebih besar daripada punya larutan ini ya. Punya pelarut lebih besar daripada punya larutan, sehingga didapatkan ini delta P-nya ya. Rumusnya itu kan P pelarut dikurangi P larutannya. Seperti itu kan? Coba dicek lagi di catatan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita membaca kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih ini kita ambil tekanan yang sama. Dengan ini kan karena dia aspeknya suhu, kita ambil tekanan yang sama, kita tarik garis lurus dan didapatkan ini titik didih pelarut lebih kecil daripada titik didih larutannya. Makanya dia dinamakan kenaikan titik didih. Nah ini ya, ini delta TB-nya. Sehingga rumusnya tadi delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Pasti seperti itu. Lalu yang ketiga, kita akan baca tentang delta TF atau penurunan titik beku. Kita ambil yang di sini. Lagi-lagi kita ambil tekanan yang sama di sini. Nah, ini punya larutan, ini punya pelarut. Nah, ternyata punya pelarut ini lebih besar daripada punya larutan. Sehingga didapatkan rumus pasti dia delta TF yang pelarut ya, TF0. Delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF larutan. Seperti itu ya. Jadi ini untuk delta TF-nya, ini untuk delta TB, lalu ini untuk P. Begitulah cara membaca diagram fasa. Seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.